Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan permintaan kita ngaji tentang ahkamul janais wa bid'ah. Jadi ahkamul janais itu berarti hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah jenazah, wa bid'ah dan bid'ah-bid'ahnya di dalam masalah hukum-hukum jenazah. Ada kitab aslinya kalau jenengan punya. Ini saya baru dapat kemarin kitab aslinya ini. Cari di mana-mana susah. Akhirnya pesan sama Mas Aldi, dapat kitab aslinya ini. Dan kemudian yang saya tampilkan itu adalah PDF-nya. Jadi kita ngaji ya untuk memudahkan jenengan melihat kitab aslinya, karena jenengan tidak punya kitab asli, mungkin PDF-nya yang saya tampilkan. Masih dalam berbahasa Arab. Arabnya pun juga Arab gundul. Dan kita akan ngambil poin-poin yang kita bahas. Kalau diterjemahkan detail per kata per lafaz akan memakan waktu yang cukup lama. Kita ambil poin-poin, terutama dalil-dalil yang diambil oleh Syekh Albani di dalam menerangkan hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah jenazah. Ya, kita tidak bahas muqaddimah. Ya, kita langsung di poin yang pertama. Ini, oke. Kelihatan nggih, Pak? Baik. Poin yang pertama itu yang dibahas adalah ma yajibu 'alal maridi. Apa yang wajib atas orang-orang yang sakit. Yang namanya manusia itu, Bapak Ibu, ada ibunya ya? Oh, ada. Yang namanya manusia itu sudah menjadi sunatullah. Untuk mendapatkan sakit itu sudah pasti. Tadi di rakaat pertama imam membaca Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wastamarat wa basyiris sabirin. Jadi itu merupakan sunnatullah yang menjadi takdirnya Allah, bahwa sakit itu ya memang sunnatullah yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad pun juga sakit. Ketika kita ini sakit umpamanya ya, maka alal maridi ayyardo biqadaillah. Kewajiban atas orang yang sakit itu ketika dia ridho
Ya, ketika dia ridho dengan apa? Biqada illahi, dengan ketetapan Allah. Allah itu Al-Qadir, Allah itu Al-Muqtadir. Apa Al-Qadir itu? Al-Qadir itu Allah yang Maha Kuasa, dan Al-Muqtadir itu Allah yang Maha menentukan. Istilahnya kalau saya boleh memakai, dalangnya itu Gusti Allah. Dalangnya bukan kita, tapi dalangnya itu Allah. Ketika Allah itu sebagai penentu, sebagai dalang, maka itu hak prerogatif Allah untuk memberikan sakit atau sehat. Nah, ketika kita ini tidak ridho dengan qadanya Allah, ketetapan Allah, takdirnya Allah, itu berarti kita sudah, kalau orang Jawa bilang itu brojol saking wilayah kehambaan. Wilayah kehambaan, tidak bisa kita keluar paksa. Untuk keluar dari wilayah kehambaan itu tidak mungkin bisa, tidak bisa. Bagaimanapun tetap kita adalah hamba, manut dengan takdirnya Allah. Dulu pernah saya bilang begini ya, hidup itu adalah apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Ya, jadi hidup ini yang memang menentukan Allah, karena Allah Al-Muqtadir. Ya, dan hidup itu bukan apa yang kita mau. Kita koyo ngopo, kalau Allah memang tidak berkehendak ya ndak iso. Dulu pernah saya sampaikan kaidahnya, ma yakunu billahi la yakun. Segala sesuatu itu kalau bukan karena izin kekuatan Allah ya ndak akan terjadi. Ya, jadi orang yang kena sakit, orang yang ditakdirkan oleh Allah sakit, Allah yang menetapkan sakit, ya, orang yang sakit ini dia harus wajib untuk ridho dengan ketetapan Allah. Wa yasbiro ala qadarihi, dan dia wajib untuk bersabar ala qadarihi, atas ketentuan takdirnya Allah. Ayatnya tadi jelas kok. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum ayat itu ada kalimat wa basyiris sabirin. Ya, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu ada tarjih. Lah tarjih itu bukan hanya sekedar ucapan. Kalimat inna lillahi, sesungguhnya kita itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah. Kalau ada kalimat inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah, ya berarti memang Allah itu berhak melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Itu loh Pak. Ya mau ndak mau ya kudu sabar. Kalau ndak sabar berarti yo itu tadi brojol saking wilayah kehambaan, ndak bisa. Kudu sabar. Wis, di antaranya posisinya Pak, Ibu, orang sakit itu kalau kita dulu bahas tentang adabnya menjenguk orang sakit kan kita ngomong toh, la ba'sa tahurun insyaallah. Masih ingat Pak? La ba'sa tahurun insyaallah. Ya, sakit itu tahur. Ya, kalau kita memang sakit, kita ridho, kita sabar, kita husnudzon, fa insyaallah sakit yang kita derita itu akan menghapuskan, membersihkan dosa-dosa kita. Wa yuhsina adzanna, dan wajib bagi dia itu untuk memperbagus apa? Adzanna, persangkaan, birrabihi, kelawan Tuhannya. Jadi dia wajib ya ridho dengan ketetapan Allah, ya sabar dengan takdirnya Allah, dan husnudzon,
dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menentukan. Percayalah, kalau jenengan itu tahu ayatnya kan jelas ya. Wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Barangkali sesuatu yang kamu itu tidak suka, barangkali sesuatu yang kamu tidak seneng, itu adalah sesuatu yang justru yang terbaik untuk kalian. Ayat ini sebenarnya juga bukan hanya masalah sakit saja, semua hal yang tidak kita sukai. Maka kalimat alladzina idza asabathum musibah, musibah itu banyak yang menerjemahkan sesuatu yang sebenarnya memang betul-betul tidak sesuai dengan keinginan kita, itu juga termasuk musibah. Ya kudu ridho. Dulu masih ingat ada 10 ya Pak ya. Rilo, legowo, nrimo, amorogo, santoso, rahayu, gembira, lali kabeh wong-wong itu. Ya. Sampai yang terakhir namanya marsudi kawro, lali kabeh wong-wong itu. Ana wilujengan, wis sembuh wis sampean itu. Pokok yang paling kita ingat, yang paling pokok itu rela, legowo, nrimo, amorogo. Lek amorogo iku ya eling. Lek nrimo itu qanaah. Lek ridho itu legowo itu ridho. Kalau rela itu ikhlas. Semuanya adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Dzalika khairul lahu. Yang demikian itu adalah yang terbaik untuk orang yang sedang sakit itu. Jenengan mau tidak ridho, jenengan mau tidak sabar, jenengan mau mikir elek, tidak akan merubah keadaan. Ya, jenengan sakit mau muring-muring emosional, gak tambah waras, tambah peprek tambahan. Ya, karena memang bahwa Allah itu fa'alun lima yurid, gelem gak gelem jenengan ya kudu manut. Sudahlah, kalau sakit yang ridho, yang sabar. Ya. Wah Pak, lek ngaji teori ini gampang Pak, sing nglakoni lho Pak. Ya, yang penting ngerti ilmu dhisik. Dengan izin Allah mudah-mudahan nanti kita akan mampu untuk melakukannya, insya Allah. Jangan seperti orang-orang yang punya kitab, seperti keledai yang memikul apa itu? Kitab. Matalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Allah itu menggambarkan ono keledai mikul buku-buku. Asfara itu kan buku-buku. Mendegoni ngalor ngidul ora diamalne. Baik, kita lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban, mengherankan, ya, menakjubkan, mengherankan. Makanya nanti ada istilah ijabul mar'i li nafsi. Itu perkara paling merusak itu diantaranya kan ijabul mar'i li nafsihi. Jadi heramnya, takjubnya seseorang terhadap dirinya itu. Wis rumangsa pinter, rumangsa soleh dan sebagainya. Itu namanya ujub. Ajaban itu menakjubkan, mengherankan. Li amril mukmin, ya, bagi setiap perkaranya orang mukmin. Maksudnya apa toh? Orang mukmin itu sebenarnya orang yang luar biasa, Pak, secara akidah. Secara mindset, secara akidah, secara keyakinan itu orang mukmin itu menakjubkan betul. Kenapa bisa menakjubkan? Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya perkaranya orang mukmin semuanya itu baik. Bapak Ibu, orang mukmin yang sesungguhnya itu dia akan berprinsip bahwa apapun yang menimpa dirinya itulah yang terbaik. Itu orang mukmin yang sesungguhnya. Orang mukmin secara akidah dia punya keyakinan
Apapun itu yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, itulah yang terbaik untuk dia. Karena posisinya inna amrohu kullahu khair. Karena sesungguhnya perkaranya dia itu semuanya itu baik. Tak kembangkan sedikit ya, boleh ya Pak ya. Jenengan itu setiap hari mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah itu nanti kita paham nama Allah ada namanya Al-Hamid. Al-Hamid. Makanya tadi saya sempat tanya, di sini sudah dibahas Asmaul Husna atau belum? Ternyata belum. Al-Hamid. Kalau kita lihat fikih Asmaul Husna punyanya Syekh Muhsin Al-Badr itu, Al-Hamid itu merujuk pada sifatnya Allah yang selalu baik, tidak ada yang tercela. Zatnya Allah yang selalu baik, tidak akan ada tercela. Termasuk af'al, semua perbuatannya Allah itu baik, tidak ada yang tercela. Tidak mungkin apa yang dilakukan oleh Allah itu jelek, itu tidak mungkin. Ketika Allah itu memberikan sesuatu yang kita sebut dengan ketetapan qada ataupun qadar, itu tidak ada yang jelek Pak. Cuman akal kita ini yang tidak nutut. Akal kita ini yang tidak nutut dengan sesuatu yang dibalik ketetapan Allah itu. Bagi orang mukmin, semua apa yang sudah ditetapkan oleh Allah itu baik semua, tidak ada yang jelek. Tidak ada yang jelek. Allah jauh lebih paham tentang diri kita atau apa yang akan kita butuhkan di masa depan. Itu Allah sampai detil sekecil apapun Allah lebih paham daripada kita. Kita ini seringkali suudzon sama takdirnya Allah. Begitu takdir itu sudah berjalan, agak sekian lama kita baru paham kenapa takdir itu harus terjadi sama kita. Ada orang kecelakaan, jebret, misuh-misuh, emosional, kenapa dia harus kecelakaan, kenapa dia harus di rumah sakit. Nanti suatu saat dia akan paham. Maka akan ada muncul pengenalan-pengenalan. Makanya begini loh Bapak Ibu, tataran ilmu yang paling tinggi itu adalah ma'rifat. Sepakat atau tidak ini jenengan? Tak kembangkan ke tazkiyatun nafs. Ma'rifat itu apa toh Pak? Ma'rifat itu paham. Ma'rifat itu ngerti. Tataran ilmu yang tertinggi itu ketika jenengan sudah ma'rifat, mengerti, paham apa sih sebenarnya af'alnya Allah, gawe ini Gusti Allah iki apa. Ya, kita kan kadang-kadang tidak mengerti toh. Makanya ada yang disebut makulil makna, ada namanya ghairu makulil makna. Sebab-sebab sesuatu yang terjadi, termasuk hukum qadari, hukum syar'i atau hukum al-jazai, itu pasti ada ilat hukumnya, ada maqasidus syar'iyahnya. Jenengan dikai loro pasti ada maksudnya. Jenengan dikai sugih pasti ada maksudnya. Jenengan dikai melarat pasti ada maksudnya. Jenengan dikai pendek tubuhnya pasti ada maksudnya. Jangan buru-buru. Kayak seperti orang itu pas lagi turu-turu ini sore apa? Ini sore pohon beringin ya. Di depannya dia itu ada pohon semangka atau kelabu. Kecil-kecil kan pohonnya tapi buahnya gede-gede. Nah, Masya Allah, turun-turun dia suduhan sama Allah. Begitu ada buah dari pohon beringin jatuh ke mukanya, baru dia sadar. Apa? Kenapa maksudnya Allah menciptakan pohon beringin seperti itu, buah kelapa itu seperti itu. Nah ini loh Pak, jadi iling-iling, nanti pulang ditanya, dan mudah-mudahan ini bisa kita lakukan semua. Jadi orang mukmin itu mindsetnya, akidahnya adalah apapun itu dia pasti yang terbaik untuk dirinya. Wes, ojo ngerusulo, ojo kakean grundel. Lek kakean grundel itu berarti yo belum ma'rifat terhadap af'alnya Allah.
Clear? Jenengan gerundel ambek gerundel akeh ndi? Gerundel ambek gak gerundel akeh ndi? Makanya aku tadi baru pas ketika masuk, orang mukmin ketika melihat seperti ini banyak senyum dia. Banyak senyum. Kenapa dia harus tersenyum? Ya memang dia meyakini Allah itu tidak mungkin berbuat dolim sama kita kok. Ayatnya apa Pak? Wa mallahu bidzalamil alal abid. Allah itu tidak akan mungkin mendolimi hamba-hambanya. Apalagi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan mungkin memberikan sesuatu itu kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Senyum saja menghadapi hidup itu. Teori ini pewenak, merakteknya itu. Tapi alhamdulillah saya walaupun mungkin belum bisa 100% tapi senyumnya banyak. Langkahi hidup ini mengalir dengan senyum, enak-enak. Ono utang yang guyu ae ndak apa-apa. Senyum saja. Pas ketika berangkat ke sini tadi estimasi saya itu kan 4:30 berangkat saya itu. Mudah-mudahan lebih awal saya bisa budak. Macet. Saya yakin, hakul yakin macet itulah yang terbaik. Ojo ngerundel, ojo ngerosulo. Mungkin dengan macet itu saya juga lebih eling, zikir, mungkin baca ayat-ayat yang sudah dihafal. Lah enak toh saja itu. Ada sesuatu, makanya sekali lagi saya ulang, berulang-ulang saya katakan, sesungguhnya perkaranya orang mukmin kullahu khairun, semuanya itu terbaik. Insya Allah kalau sudah paham begini nih gak gampang resuloan, gak gampang gerundelan, dinikmati saja hidup itu ya Pak ya, dinikmati saja. Enak-enak hidup itu, enak-enak kalau dinikmati itu enak. Kita cuma bisa berupaya dan berdoa. Masalah hasil itu bukan ranah kita lagi sudah. Jenengan cuma bisa melakukan ikhtiar sama doa. Setelah itu cuma tawakal. Gak usah dipikir masalah hasil. Wong dalangi Gusti Allah kok. Dalam bahasa saya ngene lho. Lek jenenge dalang kepingin ngeplek no wayang yo karepe dalangi. Iya ta Pak, bener Pak ya? Ngalamono Gusti Allah ngeplek no jenengan iki kudu rido tetep dalangi Gusti Allah Pak. Wong kita itu mek usaha sama doa mek ngono tok to. Jenengan kuwarep kaya ngopo dalangi ora karep kok piye. Ketika dalangi kepingin ngidek wayangi ya karepe dalangi to. Diidek-idek dibawacok ya terserah sing duwe wayang. Wong jenengan wayangi. Lah Rasulullah menyebut lagi di sini Masya Allah. Nah. Walaisa dzalika atau walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Ya, tidak ada yang demikian itu bagi seseorang kecuali bagi orang mukmin. Apa Pak artinya? Kalau orang itu masih memandang ketetapan Allah, masih memandang takdirnya Allah dengan ketidakridhoan, memandang dengan adanya ketercelaan dalam takdir Allah itu, maka imannya itu masih belum sempurna. Berarti dia belum ma'rifat. Dia itu belum ma'rifat. Jenengan pernah membaca hadisnya Rasul yang menyebut ada orang yang ahli surga itu enggak? Ada versi-versi yang seringkali diterjemahkan oleh orang-orang itu, yang diterjemahkan oleh orang-orang itu berbeda. Tapi saya menemukan sebuah hadis yang di dalam kitab Qasasun Nabawi, orang yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk dan sebagai ahli surga, itu ternyata luar biasa. Itu ternyata luar biasa. Jenengan sambil golekno namanya Qasasun Nabawi. Saya tunjukkan dalilnya berkenaan dengan masalah hasud dalam konteks menerima legowo dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Mana?
3 dari bawah. Masya Allah. Ini aku rapati ya ini. Jenengan akan bisa melihat tentang hadisnya seseorang itu yang dia disebut sebagai ahli surga. Jadi ada seseorang yang memang suatu saat itu lewat. Suatu saat itu lewat. Lah ini loh hadisnya panjang, ini mulai dari sini. Cerita dari Anas bin Malik. Ada orang itu Pak lewat. Nabi cuma bilang yattali'u alaikum al'an rajulun min ahlil jannah. Akan muncul terhadap kalian itu sekarang orang yang disebut ahli surga. Itu sampai 3 kali dan orangnya sama. Orangnya sama dan Rasulullah menyebut sebagai ahli surga. Sampai kemudian yang namanya Amr bin As. Ini namanya Amr bin As. Amr bin As itu penasaran. Kenapa sih orang ini kok disebut oleh Rasulullah ahli surga? Akhirnya Amr bin As ini dia punya alasan ya apa carane bisa dia menginap, dia bisa menginap, ya, bisa menginap dengan orang ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya yang namanya Amr bin As ini dia ini menginap dia selama 3 hari. Kalimat beliau menginap selama 3 hari itu di sini. Ya, Amr bin As tadi menginap berapa? 3 hari. Yang menarik di sini dia mengatakan falam yarahu yaqumu minal laili syai'an ghairu annahu idza ta'arra wa taqallaba ala firashihi dzakarallahu azza wa jalla. Amr bin As selama 3 hari nginep di rumahnya orang itu. Falam yarahu yaqumu minal laili syai'an. Orang yang katanya Nabi Muhammad SAW tadi itu ahli surga itu tidak sholat tahajud belas, nggak sholat tahajud belas. Jenengan ojo tirokno lek ngono. Aku engko tak ahli surga, aku ora tak sholat, ngono keliru kabeh tambah. Orang ini pas ketika Amr bin As itu 3 hari menginap di, tidak melihat dia itu sholat tahajud. Sampai Amr bin As itu akhirnya juga penasaran ya, akhirnya penasaran. Tanya apa sih sebenarnya yang membuat dia itu dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk surga? Amalannya itu apa sih? Amalannya itu apa sih? Oh, dia itu tidak melihat. Dia sampai ngomong kepada orang tadi. Ini dia mengatakan falam aroka, aku tidak melihat mutak malu katiro amalin. Aku ini nggak delok, nggak melihat kamu itu mengamalkan amalan-amalan yang banyak. Kok kamu itu kata Nabi masuk sebagai ahlu surga? Apa itu? Jawabannya orang tadi itu cuma gampang kok. Ma huwa illa ma ra'aita. Ya wis amalanku iku ya sing ngono ku sing kok delok iku ya iku amalanku. Bingung Amr bin As, gak tahu tahajud pas ketika dia nginep. Tapi kok kata Nabi ahlu surga. Coba di sini kenapa dia? Ini loh Pak jawabannya itu Pak. Kira-kira jenengan tahu pendak? Nanti hubungannya dengan ketetapan Allah itu apa? Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Ghish itu mangkel. Ghish itu mangkel, loro hati. Ternyata orang ini yang disebutkan oleh Rasulullah jadi ahli surga itu nggak pernah punya sakit hati sama orang, nggak pernah punya dendam sama orang, nggak pernah mangkel sama orang. Terus apa lagi? Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyyahu. Dan saya juga nggak pernah iri sama seseorang. Nggak pernah sekalipun saya itu iri sama orang yang Allah itu memberikan nikmat kepadanya. Loh, ahli surga mek ngono iku tadi. Kita ini kadang-kadang delok uang punya nikmat ngono sik mangkel. Kadang-kala ya ndak ikhlas melihat ada orang lain mendapatkan nikmat. Kadang-kala sik dendam sama orang.
si loro atian. Benar ya Pak? Akhirnya yang namanya Amr bin As itu cuma mengatakan hadhihi allati balagat bika wa hiya allati lanutiqu. Sekelas Amr bin As lo bisa ngomong begini. Ya ini amalan-amalan yang nyampe kepada dirimu yang kami tidak mampu untuk melakukan. Gak tahu loro ati nang wong, gak tahu mangkel, ya gak tahu iri. Kenapa bisa begitu? Kalau apa yang diamalkan oleh sahabat ini tentang semacam ini itu hubungannya dengan takdirnya Allah. Kalau di dalam fikih Asmaul Husna bab nama Allah Al-Qadir dan Al-Muqtadir, kalau kita itu tidak suka ada orang lain mendapatkan nikmat, itu berarti kita itu tidak ridho takdirnya Allah. Lalu memang Allah sudah bagi rezeki kok. Kemudian kita tidak suka ada orang lain mendapatkan nikmat, berarti nggak ridho dengan takdirnya Allah. Loh itu loh Pak. Kalau jenengan pengen jadi ahli surga, wis gak usah mangkel nang wong, ora usah iri nang wong, wis legowo sudah, legowo. Kanjeng Nabi dilempari pakai batu sampai mukanya berdarah, sing ngantemi watu iku lho didongakne. Lek jenengan yo ndongakno ya. Jenengan ya ndongakno ya. Lho temenan jenengan pasti ndongakno to. Tapi mbok dongane apa karo aku? Nggih, baik. Lah ini lho Pak, walaisa dzaka li ahadin illa li mukmin. Tidak ada yang demikian itu kecuali dimiliki oleh orang mukmin. Orang mukmin sembarangi apik wis. Gusti Allah ngene ya apik. Gusti Allah ngekek ngene ya apik. Lek ibarate wong Jawa bilang lek dikongkon macul ya maculo. Lek dikongkon ngarit ya wis ngarito. Karena masing-masing itu sudah kapasitas. Lupa apakah ini namanya fatalisme? Bukan. Tadi saya cuman bilang, kita ini cuman wajib ikhtiar, cuman wajib berdoa. Hasilnya ya wis. Hasilnya itu kita anggap semuanya baik. Ada yang bilang, Pak saya itu wis ndonga balik-balik kepingin anakku itu soleh, kok durung soleh-soleh ya Pak. Saya mengatakan yang namanya doa itu apa yang diberi dan kapan diberi itu bukan ranah jenengan. Nabi Musa itu berapa tahun Pak? Nabi Musa itu jenengan amati nanti di kitab itu. Beliau berdoa itu dikabulkan oleh Allah itu selama 40 tahun. Beliau itu selama 40 tahun baru dikabulkan. Jenengan sambil bantu saya goleki jenenge Sarah Al-Hikam. Nah iki tak buka no kitab-kitab PKB perkara jenengan gak iso maca wis umbo wis. Nah ya memang kita penting untuk buka-buka kitab-kitab yang semacam ini. Jadi sesuatu hal yang kita minta, sesuatu hal yang kita inginkan itu yang berkehendak kapan dan apa itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gini loh Pak, ada kalimat fahuwa dominalaka al-ijabata fima yaktaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Saya juga punya kitabnya ini, kapan-kapan kalau mengaji ini. Allah itu sudah menjamin untuk Anda al-ijabata, dikabulkannya doa. Tapi fima yaktaruhu laka, di dalam apa-apa yang Allah pilihkan untuk kamu. La fima takhtaruhu li nafsika, bukan di dalam apa-apa yang kamu pilih untuk diri kamu. Apa maksudnya Pak? Gusti Allah itulah yang satu-satunya zat
yang berhak untuk memberikan sesuatu kepada jenengan itu sesuai dengan keinginan Allah apa yang diberi. Wa fil waqti alladzi yuridu, dan di dalam waktu yang Allah mau. Wala atau la fil waqti alladzi turid, bukan pada waktu yang kamu mau. Clear Pak maksudnya Pak? Jenengan jaluk nang Gusti Allah. Apa yang diberi ya sakarepe Gusti Allah, kapan diberi ya sakarepe Gusti Allah, bukan karepnya kita. Makanya di sini ini Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu coba di sini kan ada kalimat ini. Nah, wa ba'da arba'ina. Nah, ini. Apa artinya Pak? Wa ba'da arba'ina sanatan hasula al-mad'u bihi. Setelah 40 tahun, ya kan, hasula al-mad'u bihi, yang diminta oleh Nabi Musa itu baru dikabulnya oleh Allah. Kita ini setahun durung dikabulnya bingungi masalah. Iya, kita ini sakjane njaluk apa maksa to sakjane. Njaluk apa maksa to Pak? Maksa ya Pak. Lah njaluk kok maksa lho. Sakjane sing duwe iki sapa to kok jenengan paksa-paksa itu. Nabi Musa sabar Pak, 40 tahun lho njaluk nang Gusti Allah. Kawet dikei. Nah, itulah makanya tadi sudah saya bilang, semua perkaranya orang mukmin itu adalah yang terbaik. Clear? Diskusi apa lanjut sih? Wis ngajine ngantemi ngalor itu lah. Wong urip kok senengane grundel ae. Kaya gak paham Gusti Allah ae itu. Ya monggo adzan dulu.
Enggak, kalau ada diskusi saya mau menambahkan. Ada? Sekarang berarti puang kabeh. Jadi paham kabeh insyaallah ya. Yang paling pokok ya paham ya iso ngelakoni. Yang paling penting paham ya sekaligus iso ngelakoni. Ada? Tidak ada? Saya lanjutkan. In asabathu sarrahu syakara fakana khairan lahu. Jika menimpa orang mukmin tadi itu, jika menimpa orang mukmin tadi itu apa sarrah? Sarrah itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kalau orang mukmin itu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka syakara. Syakara itu bersyukur. Bukan sakara pakai sin tuh ya. Sin akhirnya mabuk malah ya. Kalau isim fa'ilnya muskir, pakai sin tapi ya muskir. Muskirin itu yang memabukkan. Tapi kalau pakai sin itu berarti orang yang bersyukur, berterima kasih. Orang mukmin itu kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, syakara fakana khairal lahu, maka itu yang terbaik untuk dia. Jadi sesuatu yang menimpa dirinya berupa sesuatu yang menyenangkan, itu yang terbaik memang untuk dia. Nah, wa in asabathu dharra, nih, dan jika asobat wis menimpa hu ing mukmin apa adharra. Ya bahasane wong pondok pesantren niku bisa. Kalau orang mukmin itu mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, musibah dan seterusnya, maka Sobar itu ya sabar. Innallaha ma'as sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fakana khairal lahu, maka itu adalah yang terbaik untuk dia. Sesuatu yang mengenakan ditaruh oleh Allah jebret, syukur dia, karena itu yang terbaik juga. Ada sesuatu nggak mengenakan, jebret, gak enak wis pokoknya, dia bersabar, dan itu yang terbaik untuk dia. Yang diberikan tidak enak itu yang terbaik. Maka tadi ayatnya wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Filosofinya adalah filosofi tarjih, yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita ini punya mindset, kita ini yo milik Gusti Allah, di kapak-kapakno karo Gusti Allah iki yo manut, dan kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang qadir, Allah itu yang al-muqtadir. Lanjut. Kita habiskan yang nomor 1 ya. Jadi pertemuan berikutnya yang nomor 2. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wala yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adh-dhanna billahi ta'ala. Jangan sekali-kali salah satu di antara kalian itu mati. Jangan sekali-kali kalian mati illa kecuali kejaba wa huwa yuhsinu dhanna, kecuali dia itu memperbaiki persangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, lek ana wong lara
kemudian dia suudzon sama Allah, kemudian dia mati, itu dia suul khotimah atau husnul khotimah? Suul khotimah ya. Lho jenengan kate ngomong suul khotimah kok abot ngono. Lek ana wong lara, maru ndak sabar, ndak legowo, maru nyawani dicabut. Ini suul khotimah atau husnul khotimah? Suul. Makanya hati-hati jenengan yang sakit. Ketika sakit tetap apa? Husnudzon sama Allah. Tadi sudah kita bahas bolak-balik, sesuatu yang menimpa orang mukmin itu semuanya baik, gak ada yang jelek. Dikai udan yo api, gak dikai udan yo api, wis dihilangkan grundel-grundel iki. Dikai macet yo api. Ada nggak yang menyangka bahwa macet itu udah api? Nah, kan biasanya lihat macet-macet lah grundel sih. DKI macet ya alhamdulillah, gak DKI macet ya. Makanya Nabi kalau mendapatkan sesuatu yang menurut beliau secara manusiawi ndak enak, beliau akan tetap mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin. Segenap puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Cukup selesai. Berarti minggu depan kita masuk ke yang nomor 2. Wa yang bagi alaihi ayakuna bainal khaufi war raja'i. Ya khafu iqaballahi ta'ala ala dunubihi wa yarju rahmata rabbih li hadisi Anasin. Insyaallah akan kita bahas minggu depan apabila diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.